Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Auroyosi dengan NIM D1D021107 dari kelas R002. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas konservasi sumber daya hutan. Pada slide ini terdapat pokok bahasan, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, dan 4. Kesimpulan. Pada slide ini adalah 1. Pendahuluan. Sejarah penunjukan bahwa kawasan ini adalah pengelolaan habitat rusa, Cervus timorensis, dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kerah hitam, macan canaura, rangkong Rictesiros cassidix, babi hutan Sus vittatus, musang Felis bengalensis, dan kuskus Palangerursinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona atau Tectona grandis, Biti, Vitex covasa, Ara, Ficus spp, dan kemiri, Aleurites mollucana, ketapang atau Terminalia catapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan atau Imperata cylindrica. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Margasatwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Menteri Kehutanan tahun 2014 tentang cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Kedua, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dimulai bulan Juni 2017 dan sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto, udara, atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data-data di kawasan Suaka Margasatwa Komara, kemudian dilakukan analisa data. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Dari hasil perbandingan tersebut dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya, analisis data. Kajian kerusakan ekosistem
ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra, penginderaan jauh atau remote sensing, atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Pengukuran pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 1003 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Soka Marga Satwa Komara. Pada slide selanjutnya, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau permudahan alam. Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan dalam penentuan tipologi kerusakan kawasan hutan di Soka Marga Satwa Komara. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominisasi, indeks nilai penting atau INP. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Soka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Karakteristik objek pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra foto udara, rona yang ada. Biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan hijau. Dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa poligon-poligon yang tidak beraturan, ukuran besar, kecil dengan tekstur kasar, halus, dan sedang. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda, tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi, hijau muda untuk semak belukar, hijau kekuningan, beberapa tegakan perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan dengan digitasi secara on-screen sehingga diperlakukan luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya, pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Soka Marga Satwa Komara. Pada slide selanjutnya, inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi.
Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik slamping dengan bentuk petak ukur atau plot berbentuk lingkaran. Yang pertama, petak 1 dengan luas 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Maracicapa atau Vitex pubensis, Bambusa sp, Marpao mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak 1 adalah 34,12 hektar sehingga jumlah plot dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi terdegradasi pada petak 1 di kawasan Sokamarga 1 Komara dengan rincian berikut ini. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor 12 KSDAE tahun 2015, maka untuk petak 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 2 dengan luas 39,64 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Jabon, Maracicapa, Bambu, dan Marpao, dan lain-lain. Luas petak 2 adalah 39,46 hektar sehingga jumlah pot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 pot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi, maka untuk petak 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 3 dengan luas 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan antara lain mahoni, biti, jati, jabon, maracicapa, dan lain-lain. Luas petak 3 dengan 25,76 hektar sehingga jumlah pot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 pot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Pada peta ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2011 sehingga sebagian besar jenis tegakan ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Jenis kayu-kayuan yang banyak tumbuh di kawasan ini ditemui juga di perkarangan masyarakat, diantaranya jati lokal, jati putih, mahoni, biti, bunga, ketapang, rangging, palangi, palapi, akasia, jabon. Namun menurut masyarakat tegakan yang paling sesuai untuk ditanam di lokasi pengkayaan adalah jabon dan mahoni. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2011 telah ditanami ke jenis tegakan mahoni, jabon, biti, jati lokal, pinus, dan kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Namun bila merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi Perdirjen KSDAE nomor 12 KSDAE tahun 2015, maka untuk petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 4 dengan luas 23,31 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan dengan di lapangan adalah mahoni, biti, jati, jabon, maracicapa, dan lain-lain. Luas petak adalah 23,31 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 pot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Seperti pada petak 3, petak ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2010.
Pertegakan tanam sudah banyak mencapai tingkatan pohon atau klimaks, namun potensi permudahan masih rendah di ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Terakhir, yaitu kesimpulan. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAE tahun 2015, maka untuk petak 1, petak 2, petak 3, dan petak 4 termasuk dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rawo, marpao, dan kirasa. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.